dirahmati Allah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Bentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan yang ditampakkan nur seluruh alam, yaitu bulan Maulid, bulan dilahirkannya Rasulullah SAW, sang penyelamat, sang kekasih Allah yang sangat cinta dan sayang kepada umatnya, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu, sebelum kita memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh cahaya, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melewati besok, yaitu hari yang lain daripada yang lain, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Yaumul Nahas Mustamir, hari Rabu mustamir, hari diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa habis terang, habis gelap terbitlah terang. Habis Rebu terakhir bulan Safar, tempat turunnya bala dan musibah, maka akan lanjut hari yang istimewa, malam istimewa, yaitu bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma'al usri yusra, habis kesulitan itu pasti ada kemudahan. Habis kesusahan pasti akan kebahagiaan. Pasti itu. Nah, bulan Maulid ini untuk melewatinya harus kita melewati yang namanya hari Arba Mustamir. Sebagaimana Imam As-Suyuti mengatakan di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minas safar, sesungguhnya di safar ini ada yang namanya Yaumul Arba Mustamir, ada lagi Yaumun Nahas Mustamir, yaitu hari diturunkan hari naas, bala, musibah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak faktor kenapa bulan Safar Rebu terakhir ini dibilang hari yang sial, hari bala, hari musibah. Karena ada riwayat Firaun itu dilahirkan di hari Rabu bulan Safar. Firaun itu lahirnya di bulan Safar, pas di Rebu terakhir. Berhubung biang keroknya ada, paling jahatnya manusia di muka bumi adalah Firaun, maka berdampak juga harinya, tempatnya, kotanya, bekasnya itu berdampak juga. Sebagaimana bekasnya orang soleh itu berkah, maka sama berkasnya orang yang dilaknat itu banyak bala turun. Sampai sekarang bekas kota Sodom yang dihujanin oleh Allah batu dari api neraka itu hancur, dan sampai sekarang tidak tumbuh sedikit pun rumput, gersang, enggak ada tumbuhan, enggak ada kehidupan sampai sekarang. Semut kin enggak ada mau di situ, nyamuk apalagi. Kenapa? Jangankan manusia, hewan pun takut. Kenapa? Bekas balak turun sebab tempatnya orang bermaksiat kepada Allah. Nah, Fir'aun lahir itu di hari Rabu bulan Safar. Ya, sedikit banyak walaupun tidak berpengaruh, ya ada dampaknya juga. Tapi pada hakikatnya pian-pian ulun pian yang punya iman kepada Allah tetap di hati yang paling dalam sial, celaka, bala, musibah, selamat, sehat, yang menentukan bukan hari, yang menentukan bukan tanggal, yang menentukan bukan waktu, tapi hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini salah satu, yaitu bentuk ikhtiar kita. Sebab di dalam kitab Kanzun Najwa was Surur, para orang-orang soleh meriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan
di bulan Safar, di Rabu terakhir besok ini, itu 360.000 bala, yang mana bala tersebut selama 1 tahun diturunkan oleh Allah sekaligus 1 hari. Jadi siapa-siapa besok, besok lusa, seminggu, sebulan lagi yang kena musibah, kena bala, kena musibah, kena penyakit dan lain-lain, kapan itu ditentukannya? Ya besok. Karena itu siapkan untuk menyambut bala dan musibah. Apa itu? Doa. Siapkan senjata. Kalau orang mau diserbu, besok kita akan ada serangan nih, besok kita akan ada rudal nih, besok kita akan diserbu. Kenapa? Ya berarti kita harus siap-siap. Nah besok ada serbuan bala, ada serbuan musibah dari langit. Diperintahkan kita menyiapkan doa, sebab Rasulullah SAW bersabda, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata yang paling kuat yang dimiliki oleh manusia. Kita bangun rumah, tebalnya 10 meter dindingnya, tingginya 100 meter, bayangkan. 10 meter, tingginya 100 meter, atas bawah cor. Ya mungkin maling gak bisa masuk, tapi penyakit masuk apa kada? Masuk. Gih. Serangan jantung masuk apa kada? Masuk. Kemudian penyakit masuk gak? Masuk. Mungkin maling gak masuk, tapi bala bisa aja masuk. Musibah bisa aja masuk. Kita nyewa tentara, kita nyewa polisi, kita kawal 1 batalion, kita turunin supaya kita dilindungi dari bala dan musibah. Gak bisa. Yang melindungi kita hanya Allah. Dengan apa caranya? Banyakin doa. Rasulullah SAW juga bersabda, ad-doa wal qadha yaktatilani ila yaumil qiyamah. Doa dan takdir yang turun dari langit itu berkelahi kuat-kuatan sampai hari kiamat. Siapa yang kuat, itulah bahkan terjadi. Bu, bala turun dari mana? Dari langit. Musibah turunnya dari mana? Dari langit. Ujian turunnya dari mana? Dari langit. Penyakit turunnya dari mana? Dari langit. Nah, sesuatu yang turun dari langit, maka kita siapkan doa. Jadi doa dari bawah naik ke atas, musibah dari atas ke bawah. Mana ini yang kuat? Dari bawah. Siapa yang kuat, maka itulah yang terjadi. Kalau doa pian kuat, nah maka ditakdir mati tahun ini nggak jadi, panjang umur. Sebab banyak doa. Dari atas turun penyakit, tapi doa pian kuat, maka nggak jadi. Yang dikabul oleh Allah doa pian. Musibah, bala, bencana turun dari langit, tapi doa pian kuat, ibadah pian kuat, amal soleh pian banyak, maka yang dari bawah nih nang kuat, maka insya Allah apa yang pian harapkan, hajat pian akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi kalau pian, ya Allah, mudah-mudahan kada serius, sudah kada khusyuk, kada serius, jarang berdoa lagi. Sudah nang paling nyaman tuh sesuatu dari bawah apa dari atas? Dari bawah apa dari atas pian? Dari atas lah. Coba pian ngelempar dari bawah setengah mati, coba kita ngelempar dari atas ke bawah langsung cepat. Begitu juga. Bala turun, musibah, bencana, ujian, cobaan datang ke kita. Kita santai-santai. Urusan dunia, cari duit, tidur jalan-jalan, tiba-tiba musibah datang. Mau lari kemana kita? Tiba-tiba stroke, tiba-tiba penyakitan, tiba-tiba kena musibah, tiba-tiba kena ujian, tiba-tiba kena bala. Habis, telat sudah. Kenapa? Karena kita kurang mendekat dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak akan pernah takdir bisa dirubah. Yang bisa merubah takdir hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditakdir hidupnya sampai tua melarat, kerja banting tulang siang malam pagi sore, tetap ya melarat. Enggak akan bisa pekerjaan membuat manusia kaya. Kalau sudah bungol, ditakdir bungol nih, kuliah, sekolah, sampai ke Rusia, sampai ke Amerika, sampai ke Mekah, ya tetap bungol. Loh, terus gimana, Beb? Manusia tidak bisa merubah takdir. Yang hanya bisa merubah takdir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, terus orang-orang gak bisakah punya kesempatan untuk hidupnya bahagia kalau sudah takdir dia hidupnya susah? Kalau kamu nggak bisa merubah, tapi yang bisa merubah yaitu Allah. Karena itu jangan terlalu mentuhankan tenaga kita, jangan terlalu mentuhankan otak kita. Kalau saya melakukan ini nanti saya kaya. Kalau saya bisnis ini saya bakalan banyak duit. Kalau saya ini saya akan pintar. Kalau saya gini, kalau gini. Ini orang sama halnya Tuhannya bukan Allah. Tuhan akalnya dia. Dia bukan menyembah Allah, tapi melainkan dia menyembah akal. Kenapa? Dia pikir kalau saya berbuat ini aku pasti gini. Padahal tidak akan terjadi sesuatu apapun di muka bumi ini kecuali atas qudrat dan iradat Allah. Kalau saya gini pasti gini. Nah, ini sama halnya mentuhankan dirinya, padahal dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hakikatnya tidak akan terjadi kecuali atas qudrat dan iradat Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Safar adalah bulan banyak diturunkan hari Rabu terakhir bulan Safar, hari yang kurang baik. Karena itu banyakin berdoa, banyakin berzikir, minta kepada Allah agar kita, keluarga kita dijauhkan dari bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan agar kita terhindar daripada kesialan di bulan Safar, di rebu terakhir bulan Safar, yaitu membaca surat Yasin sebanyak 1 kali. Dan ketika sampai di ayat Salamun qaulam mir rabbir rahim, dibaca sebanyak 313 kali. Banyak benar. Enggak sebanding. Itu masih kecil daripada kita penyakitan, daripada kena musibah, daripada kita kena bala. Lebih berat mana? Lebih berat, lebih sengsara kita kena ujian. Paling setengah jam udah nyampe baca Yasin sampai di bacaan Salamun qaulam mir rabbir rahim, Salamun qaulam mir rabbir rahim, Salamun qaulam mir rabbir rahim sebanyak 313 kali. Itu dibaca di air, habis itu ditiupkan, diminum lampi, diminum pian, diminum keluarga pian, diminum suami pian, diminum anak-anak pian. Insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala di hari Rabu bulan Safar. Karena sempat dulu lebih baik. Cara yang kedua, menulis 7 ayat salamun. Menulis 7 ayat salamun. Ditulis, ada di kertas. Apa itu ayatnya? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun iya hatta matla'il fat. 7 ayat kita tulis ada di kertas, kemudian taruh di morong, taruh di ceret, taruh di tempat minum, diminumin kepada keluarga dan siapa-siapa yang kita cintai agar sama-sama dihindarkan oleh Allah dari bala.
Kalau kita baca Assalamualaikum dalam 300 kan lumayan dong. Kalau pengen singkat ya itu tadi tulis. Pengen lebih ampuh lagi, sebagaimana yang diamalkan oleh Habib Salim Asy-Syadzili dan para wali-wali yang lain, tulis itu di piring dengan spidol. Salamun qala bir Rabbir Rahim, salamun ala Ibrahim. 7 ayat itu tulis, kasih air, kemudian dihapus sampai luntur tulisannya, campur ke air dan diminumkan. Ini lebih mujarab lagi. Kenapa? Karena kalimat-kalimat salamun, keselamatan, masuk ke dalam tubuh kita dan keluarga kita, masuk ke dalam tubuh-tubuh yang kita cintai. Alhamdulillah. Boleh? Piring kayak ini nih. Nah, tulis sih. Salamun qala bir Rabbir Rahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Yasin, salamun ala Musa wa Harun. Tulis sih, kasih air, gosok. Kan luntur. Taruh di morong, dah minum. Insyaallah selamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi 3 amalan. Tapi yang paling terakhir ini paling mujarab. Kalau pian amalin semuanya, tambah mantap lagi. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kita walaupun Rebu terakhir bulan Safar ini adalah tempat turunnya bala dan musibah, maka dilarang kita berkeyakinan bahwa hari itulah yang membuat hari sial. Kenapa? Kalau orang menyangka, berkeyakinan bahwa hari itu hari yang sial, seakan-akan dia tidak iman kepada Allah, tauhidnya takutnya rusak. Kenapa? Pada hakikatnya nggak ada hari yang memberikan manfaat dan bahaya apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan lagi ke Allah, kembalikan lagi ke Allah, kembalikan lagi ke Allah, biar kita tauhidnya kada rusak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbut tafaul wa yukrahut tatayyur. La safar wala tirah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada safar semuanya baik. Untuk menghilangkan nih bahwa safar ini hari bala, hari musibah, enggak. Pada hakikatnya kita disuruh tetap berkeyakinan Allah dan Allah. Wala tirah, jangan kalian itu bertatayur. Apa itu tatayur? Tatayur ini adalah menghubungkan sesuatu apa yang kita alami kepada yang jelek. Kejutan mata nih yang sebelah kiri. Waduh, ini ada orang mau meninggal dunia, ini keluargaku. Nah, ini nggak ada boleh. Waduh, tangan gatal nih. Wah, mau nampar orang. Ini yang jelek-jelekin. Wah, ini kok ada kelelawar masuk ke dalam rumah nih. Waduh, jangan-jangan aku mau dapat musibah nih. Ini dilarang, ini namanya tatayur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis al-qudsi, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Aku itu akan memberikan apapun sesuai yang diyakini oleh hambaku. Wah, kelelawar masuk rumah nih. Wah, bakalan ada musibah, dapat musibah sungguhan. Sebetulnya bukan kelelawarnya yang menyebabkan manusia dapat musibah, apa? Suudzonnya manusia kepada takdir Allah. Karena suudzon kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah, maka diberikan jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ada yang berkokok nih. Berarti ada tetangga mau mati. Ini enggak boleh. Lantas kayak apa? Wa Rasul yuhibbut tafaul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senang tafaul. Tafaul ini adalah menghubungkan sesuatu kepada yang baik-baik. Kenapa namanya Rasulullah itu Muhammad? Muhammad ini artinya apa? Terpuji. Karena pengen terpuji dunia akhirat, langit dan bumi. Nah, itu namanya tafaul, menghubungkan sesuatu yang baik.
gatal terus tangan, mau dapat duit nih. Nah, paham? Itu namanya tafaul. Nggih, wah kok nang kiri ini nang bergerak terus mata. Aduh, kayaknya mau diizinin kawin lagi. misal. Nggih. Waduh, kok ini kuping mengiang-ngiang. Jangan-jangan mau ditampar bini nih. Nah, ini namanya tatoyur. Itu namanya tatoyur. Sesuatu dihubungkan kepada yang jelek-jelek namanya tatoyur. Itu kebanyakan yang kaya itu biasanya ibu-ibu. Waduh, ini mau celaka. Wah, ini gimana? Terutama orang-orang zaman dulu tuh. Nah, hilangkan itu semua ya. Hubungkan kepada yang baik-baik, jangan sampai kita hubungkan kepada yang jelek-jelek. Kenapa? Allah memberikan sesuai dengan prasangka pian. Kalau pian nyangkanya baik, pian akan dapat kebaikan. Kalau pian nyangka kejelekan, akan dapat kejelekan. Karena itu husnudzonlah selalu kepada alam yang ada, tanda-tanda alam yang ada, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, sehingga hidup kita penuh dengan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tafaul itu penting. Di dalam kitab tasawuf, anak berakikah. Nggih, seorang anak berakikah, maka sunnah itu tulangnya dihancurkan. Apapun dipotong kecil-kecil. Kenapa? Biar supaya sebagaimana tulang hancur, daging hancur, bukan hancur lembut gitu. Bukan dibagi itu untuk kambing akikah itu bukan dibagi besar-besar gitu, enggak, kecil-kecil, supaya hati anak lembut, gampang menerima nasihat. Itulah namanya tafaul. Nggih, dihubungkan kepada sesuatu yang baik, itu namanya tafaul. Kenapa rumah menghadap ke arah barat? Oh iya, biar pas menghadap kiblat supaya tambah berkah. Nah, itu namanya tafaul. Ini dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan dianjurkan oleh orang-orang Islam, dan itulah yang diamalkan oleh para ulama-ulama ketika mereka hidup di dunia, sehingga hidup mereka tambah penuh dengan keberkahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari bab masalah arba mustamir, yaumun nahas mustamir di bulan Safar, terakhir Rabunya beda dengan hari-hari yang lain. Karena itu siapkan doa, siapkan bacaan, siapkan zikir-zikir agar selama 1 tahun penuh hidup kita diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akan lanjut pembahasan yang kemarin sempat bersambung, mungkin masalah Safar ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu tanya. Kalau nggak ada, kita akan lanjut kemarin bab masalah anak soleh. Bagaimana kita punya anak keturunan yang soleh, sedangkan orang tuanya kada soleh. Kayak apa caranya? Kan sambung kemarin. Nah, sebelum itu kita bahas, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Enggak ada ya? Nah, kalau enggak ada, kita lanjut di di bab masalah anak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ma fil aba fil abna. Apa yang ada di orang tuanya pasti akan nurun kepada anaknya. Apapun ada pada ibunya pasti akan nurun kepada anak-anaknya, mau tidak mau. Karena apa? Karena mereka adalah kita, kita adalah mereka. Anak adalah bapak dan bapak adalah anak.
Mau tidak mau. Kenapa? Karena mereka adalah darah daging daripada orang tua. Loh, terus gimana, Beb? Oh, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kenapa sih anak cucu Rasulullah ini kebanyakan jadi wali-wali semua? Karena akarnya Rasulullah. Nggak ada nasab seindah nasabnya Nabi, nggak ada keturunan yang seistimewa keturunan Nabi. Banyak diantara keturunan Nabi itu wali kutub bin wali kutub bin wali kutub bin wali kutub sampai Rasulullah. Adakah nasab yang seperti itu selain dari jalurnya Nabi? Nggak ada. Sultanul Aulia bin Sultanul Aulia bin Sultanul Aulia bin Sultanul Aulia sampai Rasulullah khusus. Loh, kenapa? Yang bikin berkah itu bukan Habibnya, yang bikin berkah itu bukan keturunan Nabi, yang bikin berkah adalah sumbernya, datuk yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafidul Quran bin hafidul Quran, penghafal Al-Quran bin hafal Quran bin hafal Quran bin hafal Quran bin hafal Quran sampai Rasulullah. Hanya Rasulullah. Ayo coba pian tali seluruh dunia. Nggak ada. Kalau ada kadang hafal Quran bin hafal Quran bin tidak hafal Quran bin tidak hafal Quran. Wali bin wali bin wali bin wali bin wali sampai Rasulullah. Itu kalau Rasulullah semua. Karena itu nggak heran kalau di Kalimantan, di Jawa, di Hadramut, di Mesir, di Maroko, bahkan di belahan dunia, kalau ada orang-orang besar, bin keturunan besar, keturunan orang besar, pasti nasabnya bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Dimanapun. Nah, gimana ini, Beb? Kita ini bukan orang soleh. Kita ini bukan orang baik, kita ini bukan orang alim, kita ini bukan wali, kita ini bukan siapa-siapa. Mungkinkah? Mungkin. Di antaranya kemarin yang sudah kita bahas apa? Birrul walidain. Jadilah anak yang bakti kepada orang tua, maka kita akan menjadi akar. Keturunan kita nanti akan menjadi anak-anak yang soleh. Yang kedua yaitu perbanyak mengaji Al-Quran. Perbanyak mengaji Al-Quran. Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Quran wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang hari-harinya selalu senantiasa bersama Al-Quran, bersama Al-Quran, bersama Al-Quran, mengaji Al-Quran, walaupun gak ada hatam, walaupun gak ada sejus, yang penting ada anak ngaji Al-Quran, maka anak keturunan dapat keberkahan. Orang Bahari dulu, Pak, Bu, itu jarang mereka yang ngaji one day one juz tuh, satu hari satu juz. Nah, terus kayak Beb, tapi mereka di dalam kesehariannya tidak pernah ketinggalan beberapa surat yang mereka istiqomah setiap hari. Ini bagi orang yang pengen dekat Allah, pengen hidupnya berkah, jangan putus-putus istiqomah membaca surat-surat ini setiap hari. Apa itu? Pertama, surat Yasin. Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi kulli lailatin asbaha maghfurun lah. Barang siapa yang baca surat Yasin malam, maka semua dosa-dosanya di malam hari dihapus oleh Allah. Barang siapa yang membaca surat Yasin pagi, maka dosa-dosanya barang siapa yang baca Yasin malam, maka dosa dia dari pagi sampai sore dihapus oleh Allah. Dan barang siapa yang membaca Yasin pagi, dari sore sampai pagi, dari sore sampai pagi, dosanya dihapus oleh Allah. Jadi hidupnya penuh berkah. Karena itu zaman Bahari dulu, walaupun bungol, kada pernah mengaji, walaupun kada pernah hadir majelis, walaupun jauh daripada ulama, tapi mereka hidupnya berkah. Anaknya sukses-sukses, hidupnya di kampung, tapi anaknya jadi dokter. Hidupnya di kampung, tapi anaknya jadi orang sugih. Hidupnya sederhana di kampung. Nah, buhumah, petani, munjun aja gawiannya, tapi anaknya
jadi penambang batu bara, anaknya jadi insinyur, anaknya jadi orang kaya. Lo kok bisa? Karena keberkahan dari orang tuanya. Semua dimulai dari orang tua. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, cari keberkahan. Dengan apa caranya? Baca Yasin setiap hari, kalau pagi atau sore. Yang kedua yaitu baca surat Al-Waqiah. Suatu saat Khalifah Muawiyah kirim surat kepada Abdullah bin Abu Hurairah, ya khadimu Rasulillah, wahai orang-orang yang selalu melayani Rasulullah, ini saya kirimkan cek kosong. Cek kosong ini terserah pian mau isi berapa, 10 juta silakan, 100 juta silakan, 1 miliar, 1 triliun gitu. 1 triliun ini berapa juta bu? Nggih, 1000 miliar. Bayangkan pian, kita aja duit 1 miliar aja belum pernah ngelihat. 1 miliar aja ulun pian belum pernah ngelihat. Kayak apalah wajahnya 10 miliar itulah. 1 miliar itu kayak apa? Ini 1000 miliar. Pian makan, tidur, berak, jalan-jalan, nggih, bahaulan Mekah ke Mekah, ke Madinah setiap bulan, haji setiap bulan, umroh sampai mati gin. 1 triliun kada habis. 1 triliun kada habis. Lo kok bisa Beb? 1000 miliar. Umroh anggaplah umroh 50 juta setiap bulan. Lah kalau seandainya setiap bulan cuma 12 kali dalam setahun, coba berapa pian? 600 juta. Gak sampai 1 miliar setiap tahun pian untuk umroh. Ini 1000 juta ini. Enggak habis. Kata Khalifah Muawiyah, isi cek wahai sahabat Nabi, terserah pian mau isi berapa, siap kami membantu kebutuhan pian. Dikembalikan lagi ceknya. Nih, aku gak ada butuh. Aku sudah diberikan senjata oleh Rasulullah, yang mana aku dan keturunanku tidak akan melarat selama-lamanya. Apa gue hebat betul. Aku diwasiati oleh Rasulullah untuk membaca surat Al-Waqiah. Tuh, orang kalau istiqomah membaca surat Al-Waqiah, dia anak keturunannya tidak akan pernah melarat selama-lamanya. Tapi asalkan istiqomah. Nah, sekarang ya yang dirahmati Allah, cari duit itu susah, cari pekerjaan ngalih, cari penghidupan itu ruwet, cari pekerjaan susah. Jangankan yang gak ada sekolah, orang yang sekolah, yang kuliah belum tentu dapat pekerjaan. Yang ngantri itu ribuan. Lihat terus, jangan ngejar dunia saja, tapi kita ngejar yang menciptakan dunia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan cara jitu untuk sugih, bukan datang ke Maerot. Kemana? Amalin apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dulu ke notaris beli tanah, haji dulu. Notaris beli tanah, notaris beli tanah, ke notaris beli tanah. Sekarang ke notaris jual tanah, notaris jual rumah, ke notaris jual kebun. Beda, lo kok bisa? Karena manusia sekarang cuma cari duit, tidak cari keberkahan. Tapi zaman dahulu mereka cari keberkahan. Selain mereka cari uang, dan mereka cari barokah. Itu ajarin anak-anak pian. Nah, hidup itu tidak selama-lamanya dunia. Hidup itu tidak selama-lamanya duit. Tapi carilah berkah. Dunia yang berkah, duit yang berkah, pekerjaan yang berkah, kamu akan hidup bahagia. Tapi kalau cuma duit dan duit habis, bukan malah menyelesaikan hidup, maka justru menambah beban hidup. Ketika manusia jauh daripada keberkahan. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalin surat Al-Waqiah. Insyaallah rezeki kita dilancarkan oleh Allah, nasib anak kita pun akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, anak keturunan kita
Bukan hanya anak kita, cucu-cucu kita pun dapat, asalkan kita istiqomah membaca surat Waqiah setiap hari. Kapan waktunya, Bib? Terserah. Antara dua, habis asar dan habis maghrib. Ini waktu yang dipilih oleh para alim ulama. Pagi, Beb, boleh. Siang, Beb, boleh. Malam, Beb, boleh. Tapi kalau pengen tambah berkah, amalin sesuai dengan yang sudah pernah dijalanin oleh alim ulama kita, oleh wali-wali kita. Apa itu? Habis asar atau habis maghrib. Nah, amalin tuh. Habis asar atau habis maghrib. Yang berikutnya, surat yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa yang terakhir? Yaitu surat Al-Mulk, surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilah dan keutamanya? Hiyal mani'atu min adabil qabri. Hidup kita bukan hanya di dunia, hidup kita bukan hanya di Ahmad Dahlan, hidup kita bukan hanya di Lambung, hidup kita bukan hanya di Samarinda. Kita tidak sehat terus, kita tidak akan hidup terus. Pasti suatu saat, seberapa jauh kita melangkah, seberapa tinggi kita terbang, ujung-ujungnya adalah alam kubur. Nah, karena itu siapkan untuk alam kubur kita. Bukan hanya di atas dunia, baca surat Waqiah supaya rezekinya lancar, baca Yasin biar hidupnya berkah. Kita bukan butuh itu saja, itu butuh kita di atas dunia. Tapi ada yang lebih penting lagi ketika kita dalam kubur, agar kita dilindungi dari adab kubur, mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa caranya? Baca surat Tabarok. Kapan, Bib? Terserah. Ini terserah. Tapi yang paling utama habis isya. Habis maghrib boleh, tapi waktunya maghrib. Kalau surat Tabarok, maghrib dan isya. Maghrib dan isya, maghrib dan isya. Kalau Waqiah, asar atau habis maghrib. Kalau nggak sempat, terserah. Yang penting sehari itu udah baca, daripada nggak baca sama sekali, kan? Gitu, terserah. Terserah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya surat-surat itu agar kehidupan kita di dunia selamat, di akhirat selamat. Di dunia kita hidup tidak kekurangan apapun, di akhirat kita tidak kekurangan apapun, berkat mendapatkan keberkahan daripada ayat-ayat Al-Quran yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Tabarak ini sudah bikin perjanjian hitam di atas putih, sudah dapat stempel dari Allah. Orang yang membaca surat Tabarak pasti selamat dari alam kubur. Loh, gak insya Allah, Habib. Ini Al-Quran yang ngomong, ini Nabi yang ngomong, pasti selamat. Tapi asalkan istiqomah. Satu saat ada riwayat di dalam hadis, ada seorang yang hidupnya mucil, banyak dosa, gak sempat tobat, dia meninggal dunia. Malaikat, ini nih bagianku nih, ini bagianku nih. Ketika mau diseret, datang sosok surat Tabarak. Malaikat, mau dibawa kemana? Ini orang banyak dosa, harus disiksa. Oh, gak bisa, ini bagianku. Lo kenapa? Siapa kamu? Aku surat Tabarak. Mucil-mucil kayak itu alhamdulillah istiqomah baca surat Tabarak itu alhamdulillah. Oh, gak bisa, ini banyak dosa. Oh, gak bisa, ini istiqomah membaca aku. Wah, betamparan berkelahi itu surat Tabarak sama malaikat, bekeras, bekaku. Ini kadang mau ngalah, ini kadang mau ngalah. Yang malaikat mungkar nakir mau nyeksa, alasannya banyak dosa. Nah, surat Tabarak mau memberikan syafaat, alasannya dia sudah istiqomah selama hidupnya membaca surat Tabarak. Akhirnya apa? Dua-duanya menghadap kepada Allah. Ya Rabbi, ini sesungguhnya hambamu, ya Allah. Bukankah engkau dulu pernah berjanji bahwa engkau akan memberikan aku wewenang untuk memberikan syafaat kepada orang-orang istiqomah membawaku? Iya betul. Tapi jalan malaikat, ya Allah, ini orang banyak dosa. Kata Allah apa? Wahai surat Tabarak, emang betul aku akan memberikan kamu wewenang untuk bersyafaat, tapi ini sudah kelewatan batas, ini banyak dosa.
Akhirnya apa? Merajuk surat Tabarok. Ya Rabbi, kalau engkau kadang memberikan aku wewenang untuk memberikan syafaat bagi orang-orang istiqomah membawaku, maka hapus aku dari Al-Quranmu. Merajuk juga ternyata. Bukan binian aja yang merajuk nih. Surat Tabarok pernah merajuk juga. Akhirnya apa? Nah, sudah. Sudah. Aku berikan wewenang kamu untuk memberikan syafaat, terserah kepada kamu yang kehendaki wahai surat Tabarok. Akhirnya apa? Dia berikan syafaat, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Segitu hebatnya coba surat Tabarok, segitu mulianya surat Tabarok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu rugi bagi orang yang enggak membaca surat Tabarok. Kenapa? Karena nasibnya pian aja di dunia enggak bisa menentukan nasib pian kok. Sugih, melarat, bahagia, sukses gak bisa menurutkan nasibnya, apalagi di akhirat. Karena itu banyakin amal, banyakin ibadah agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lindungi kita dari bala dan musibah, malapetaka, bencana. Allah jauhkan kita daripada segala macam penyakit. Diri kita, keluarga kita yang sakit disehatkan, disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Dijadikan keluarga kita keluarga penuh dengan keberkahan dan kebaikan dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.